Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, hari ini saya bisa kembali untuk memberikan materi, melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan sebagian tentang elastisitas permintaan sampai kepada bentuk-bentuk daripada elastisitas permintaan itu. Di sebelumnya sudah menjelaskan tentang bagaimana kurva posisi dari elastisitas berbagai macam elastisitas permintaan itu. Di kurva yang pertama itu kita perhatikan misalnya yang ini adalah kurva yang dimana elastisitasnya itu sama dengan 0, ya disebut dengan tidak elastis sempurna. Hal ini berarti bahwa berapapun perubahan harga yang terjadi itu tidak akan membuat permintaan akan berubah. Jadi elastisitasnya sama dengan 0. Elastisitas sama dengan 0 itu perubahan harga tidak mengubah jumlah yang diminta. Kemudian ada elastisitas sempurna. Perubahan harga itu ya walaupun harga tidak berubah tetapi jumlah permintaannya itu bergerak gitu ya. Elastisitas tidak terhingga ya. Berapapun banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen pada harga tersebut, maka semua barang diestimasi akan terjual gitu ya. Kemudian ada yang namanya elastis uniter, elastisnya sama dengan 1, di mana perubahan harga tidak akan mengubah jumlah yang diminta, yaitu jumlah tetap gitu ya. Tidak elastis antara 0 dan 1 apabila persentase perubahan harga adalah lebih besar daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Kemudian dimaksud dengan elastis lebih dari 1 gitu ya, disebut dengan elastis. Yaitu apabila harga berubah, maka permintaan akan mengalami perubahan dengan persentase yang melebihi dari persentase perubahan harga. Sekarang kita lanjutkan perkuliahan kita dengan lihat elastisitas yang lain. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan elastisitas permintaan pendapatan. Koefisien ini menunjukkan sampai di mana perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pembeli gitu. Dinamakan elastisitas permintaan pendapatan atau elastisitas pendapatan. Rumusnya yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Itu disebut dengan elastisitas pendapatan. Persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Kemudian elastisitas permintaan silang yaitu koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain. Jadi kita tahu bahwa putusan kita untuk mengkonsumsi sesuatu atau berapa jumlah barang yang kita minta, yang diminta konsumen itu di samping dipengaruhi oleh harga barang tersebut juga bisa dipengaruhi oleh harga barang yang lain gitu. Sehingga perubahan terhadap harga barang lain itu bisa mempengaruhi terhadap permintaan. Itulah yang disebut dengan elastisitas permintaan silang atau elastisitas silang. Rumusnya yaitu persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga barang Y. Jadi ada barang yang lain. Ini tentu akan semakin kompleks jika barang
lain itu bisa saja dia barang sejenis, barang sifatnya komplementer, ataukah barang yang sifatnya substitusi, itu semakin bervariasi ya. Tentu saja itu menjadi faktor kompleksitas daripada perhitungan elastisitasnya. Kemudian kita masuk ke elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawaran, kalau elastisitas permintaan tadi itu kita bicara dari sisi konsumen, maka elastisitas penawaran itu lebih pada analisis dari sisi produsen. Yang pertama, perubahan harga akan mengubah jumlah barang yang ditawarkan. Setiap terjadi perubahan harga akibat tarik-menarik kekuatan permintaan ya di pasar, itu akan mengubah preferensi gitu ya, dari produsen untuk menawarkan barangnya. Tentu saja kalau harga bergerak naik atau jumlah permintaan meningkat, maka biasanya harga bergerak naik, itu berarti produsen bersiap-siap untuk menawarkan memperoleh profit ya dari itu, sehingga dia harus melihat apakah perubahan harga itu bisa mengubah jumlah penawaran terhadap barang tersebut. Logikanya secara ekonomi, kalau harga bergerak naik, maka jumlah yang diproduksi seharusnya akan bertambah. Tujuannya supaya bisa memenuhi keinginan dari konsumen. Bisa juga justru produsen menahan diri untuk menambah jumlah stok di pasar, karena ketika jumlah stok yang ditawarkan itu bertambah, maka tentu saja itu akan menyebabkan harga tidak akan bergerak naik gitu ya. Elastisitas penawaran mengukur responsif penawaran sebagai akibat perubahan harga. Koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. Rumusnya itu quantity harga gitu ya, perubahan harga atau delta gitu ya dari harga barang gitu ya, atau jumlah barang berbanding dengan price-nya. Ini kelihatan rumusnya bersusun, ini sebenarnya ini ada delta gitu ya. QB itu maksudnya adalah harga sekarang gitu ya. Jumlah barang yang ditawarkan saat ini dikurang dengan jumlah barang yang ditawarkan sebelumnya dibagi dengan jumlah barang yang ditawarkan sebelumnya dibagi dengan price saat ini dikurang price sebelumnya dibagi dengan price sebelumnya. Ya. Sekarang kita lihat elastisitas penawaran. Ada dua faktor yang sangat penting dalam menentukan elastisitas penawaran, yaitu yang pertama, sifat perubahan dari biaya produksi. Penawaran akan bersifat tidak elastis apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Penawaran bersifat tidak elastis, perlu dicatat, apabila kenaikan penawaran, jumlah barang yang ditawarkan hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang tinggi gitu ya. Itu dikatakan tidak elastis gitu ya penawarannya. Kemudian tapi kalau penawaran dapat ditambah dengan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak terlalu besar, maka penawarannya akan dianggap bersifat elastis. Jadi, tentu saja bagi produsen harus bisa berhitung apakah penambahan jumlah barang yang ditawarkan di pasar itu akan sangat membebani pada biaya ataukah tidak gitu ya. Kalau dia membebani biaya yang sangat tinggi, maka tentu saja bagi produsen harus menahan diri untuk menambah jumlah penawarannya. Tetapi gitu ya, dalam kondisi tertentu di mana biaya tambahan tidak terlalu besar, maka inilah yang disebut dengan penawaran yang bersifat elastis. Kemudian faktor yang penting yang kedua gitu ya, dalam menentukan elastisitas penawaran adalah jangka waktu analisisnya. Biasanya dibedakan menjadi 3 jenis waktu, yaitu masa yang amat singkat gitu ya, jangka pendek dan jangka panjang. Yang singkat itu jangka waktu di mana para penjual tidak dapat menambah penawarannya
Dengan demikian penawaran bersifat tidak elastis sempurna. Ya, kadang-kadang mungkin karena kasuistik atau pada rentang waktu gitu yang tidak bisa diprediksi oleh pihak produsen, walaupun terjadi perubahan harga, produsen malah sama sekali tidak bisa menambah jumlah barang yang ditawarkan gitu, karena dia berlangsung cepat gitu ya, dalam jangka waktu yang sangat singkat. Ya mungkin hanya gejolak 1 hari 2 hari gitu ya, perubahan harga yang tiba-tiba mendadak, kemudian atau perubahan permintaan gitu ya yang tiba-tiba sangat besar dalam jangka waktu yang relatif sangat singkat. Maka dalam kondisi seperti ini maka sifatnya tidak elastis sempurna. Yang kedua, jangka pendek, kapasitas alat-alat produksi yang ada tidak dapat ditambah, tetapi perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia. Jadi ada kasus misalnya ada perubahan permintaan, kenaikan jumlah permintaan konsumen, tetapi kapasitas produksi sudah maksimal, sehingga tentu saja dengan kondisi yang demikian perusahaan mungkin gitu ya bisa saja menaikkan jumlah produksi gitu ya, tetapi sudah tidak bisa dimaksimalkan gitu ya. Kenapa? Karena kapasitas alat produksi yang ada itu tidak bisa ditambah. Ya, kenapa? Karena perubahan-perubahan yang terjadi itu sifatnya jangka pendek gitu ya. Kecuali terjadi yang ketiga, kalau misalnya jangka waktu gitu ya, analisisnya itu bersifat jangka panjang, di mana produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah dalam jangka panjang. Oleh karenanya penawaran bersifat elastis. Ketika terjadi di mana persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan itu bisa memungkinkan lebih besar dalam jangka panjang, maka ini disebut dengan elastis. Ini ada soal latihan, nanti dikerjakan di materinya, bisa saya share, kemudian soal latihan ini nanti dikerjakan sebagai tugas ya, tugas nanti dikumpul di Google Meet-nya, di Classroom ya. Sekarang kita lanjutkan teori perilaku konsumen. Ada 2 yang akan kita bahas. Yang pertama teori nilai guna atau utility, kemudian pendekatan kurva kepuasan sama. Konsumen gitu ya, itu memiliki tingkah laku. Oleh karena itu maka dalam upaya memahami bagaimana tingkah laku konsumen dalam melakukan aktivitasnya di pasar, maka harus ada analisis yang digunakan untuk mendalami lebih lanjut tentang sifat permintaan dari konsumen. Ada paling tidak 2 hal gitu ya yang ingin diterangkan dengan analisis perilaku atau tingkah laku dari konsumen itu. Yang pertama, untuk menjelaskan alasan kenapa para pembeli atau konsumen itu membeli lebih banyak barang pada harga yang lebih rendah dan mengurangi pembeliannya pada harga yang lebih tinggi. Walaupun secara teori memang normalnya seperti itu, teori basicnya seperti itu. Untuk barang-barang tertentu maka hukum permintaan dan penawaran itu kan berlaku gitu ya. Misalnya di permintaan, kalau kita dari sisi konsumen berarti hukum permintaan yang bekerja. Ketika harga bergerak naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Sementara ketika gitu ya, permintaan terhadap barang itu menurun, maka harga itu akan cenderung untuk bergerak turun juga, mengikuti kan begitu. Artinya apa? Ketika terjadi perubahan harga, naik harga berarti permintaan turun. Ketika harga turun gitu ya, maka permintaan biasanya akan meningkat gitu ya. Nah, alasan-alasan kenapa seorang konsumen membeli lebih banyak pada harga yang lebih rendah, tentu saja ini untuk kasus barang-barang tertentu dan mengurangi pembeliannya pada harga yang tinggi. Itu yang ingin diketahui. Perilaku konsumen dalam kondisi semacam itu harus bisa didalami sedemikian rupa.
Kemudian yang kedua, yang ingin diterangkan adalah bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Tentu saja konteksnya bahwa pendapatan yang kita terima itu habis untuk dua hal. Ini dalam perekonomian yang sederhana. Y itu sama dengan C tambah I gitu ya, atau Y sama dengan C tambah S. Pendapatan itu sama dengan konsumsi ditambah dengan saving, atau pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan investasi. Artinya apa? Untuk perekonomian yang sederhana, setiap pendapatan yang diterima seseorang itu habis untuk kegiatan konsumsi dan sisanya untuk menabung. Ya. Sehingga kecenderungan seseorang untuk mengkonsumsi gitu ya, itu bisa diketahui dari pendapatan dikurang dengan kecenderungannya untuk menabung gitu ya. Ya. Biasa dilukiskan misalnya NPS itu sama dengan 1 kurang NPC, atau NPC itu sama dengan 1 kurang NPS, marginal propensity to saving. Kemudian NPC itu marginal propensity to consume gitu ya, kecenderungan untuk berkonsumsi dan kecenderungan untuk menabung. Nah, itu semua bisa dianalisa dengan asumsi-asumsi gitu ya, di mana angka 1 itu adalah angka pendapatan gitu ya. Jadi pendapatan atau konsumsi itu adalah fungsi dari pendapatan dan menabung gitu ya, begitu. Ya. Teori tingkah laku konsumen bisa dibedakan menjadi dua macam gitu ya. Yang pertama ada pendekatan nilai guna, utility kardinal. Ya. Apa sesungguhnya yang disebut dengan utility atau nilai guna? Ya. Kalau kita mau sederhanakan, sebenarnya nilai guna atau utility itu adalah tingkat kepuasan yang diterima oleh seseorang atau konsumen gitu ya akibat mengkonsumsi barang tertentu. Jadi kalau kita bicara utility itu berarti manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seseorang yang dinyatakan secara kuantitatif. Itu kalau nilai guna kardinal gitu. Jadi dia dinyatakan secara kuantitatif. Ya. Dengan anggapan bahwa konsumen akan memaksimumkan kepuasan yang dapat dicapainya, sekaligus menerangkan bagaimana seseorang akan menentukan konsumsinya atas berbagai jenis barang yang terdapat di pasar. Ini bisa dikuantifikasi gitu. Tentu saja kuantifikasinya itu dengan pendekatan-pendekatan angka-angka tertentu gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan pendekatan nilai guna ordinal, di mana manfaat atau kenikmatan yang diperoleh oleh konsumen dari mengkonsumsi barang-barang tertentu itu tidak bisa dikuantifikasi. Tentu saja karena kita bicara nilai guna atau kenikmatan itu kan tidak bisa didekati gitu dengan angka-angka atau tidak bisa dikuantifikasi. Tetapi dengan jalan-jalan tertentu gitu ya, maka berkembang gitu ya. Bagaimana pengukuran perilaku itu bisa dikuantifikasi gitu ya, dengan pendekatan statistikal. Tentu saja dengan menggunakan cara atau instrumen-instrumen tertentu. Misalnya gitu ya, apakah pengukurannya itu menggunakan skala-skala tertentu dan seterusnya gitu ya, sehingga pernyataan-pernyataan yang terkait dengan perilaku itu sifatnya kualitatif, tetapi dari pernyataan kualitatif tersebut itu kemudian bisa ditransfer menjadi bisa dikuantifikasi. Yang ketiga, tingkah laku seorang konsumen untuk memilih barang-barang yang akan memaksimumkan kepuasannya ditunjukkan dengan bantuan kurva kepuasan sama, yaitu kurva yang menggambarkan gabungan barang yang akan memberi nilai guna atau kepuasan yang sama. Jadi kalau barangnya tunggal gitu ya, itu kan masih mudah gitu kan. Tetapi kita kan faktanya tidak hanya membutuhkan mengkonsumsi satu barang dengan tingkat pendapatan yang kita miliki. Kalau misalnya kita memiliki tingkat pendapatan 1 juta per bulan gitu ya, maka dengan penghasilan sebesar 1 juta per bulan itu, maka kalau itu habis seluruhnya untuk dikonsumsi, maka 1 juta itu
itu bisa dimanfaatkan untuk gitu ya, memaksimumkan kepuasan kita dengan berbagai barang yang kita konsumsi gitu. Ya, ataukah gitu ya, kalau pilihannya dari penghasilan yang dimiliki itu ada sebagian yang bisa ditabung gitu ya, maka yang dikonsumsi itu misalnya 20% dari penghasilan sebesar 1 juta itu digunakan untuk disimpan untuk sebagai tabungan ya, berjaga-jaga misalnya ya. Nah, itu berarti bahwa 800.000 itu digunakan dihabiskan untuk konsumsi. 800.000 ini tentu saja tidak boleh hanya digunakan untuk mengkonsumsi satu jenis barang, tetapi berbagai jenis barang. Nah, sekarang kurva kepuasan sama itu maksudnya adalah untuk melihat gitu ya, pada titik mana pada tingkat gitu ya, konsumsi berapa pada masing-masing barang tersebut kita memiliki tingkat kepuasan yang maksimal dan berapa harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar. Ini sebenarnya dalam aplikasinya bisa dimanfaatkan untuk mengetahui gitu, seberapa besar sih penghasilan yang saya gunakan gitu ya, itu betul-betul efisien atau efektif untuk memperoleh barang yang benar-benar dibutuhkan, bukan barang yang diinginkan tetapi yang benar-benar dibutuhkan, sehingga ada space gitu ya yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan menabung. Nah, teori nilai guna atau teori kepuasan ini, utility, nilai guna, adalah kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang. Kalau kepuasan itu makin tinggi, maka makin tinggilah nilai guna atau utility-nya. Jadi, kepuasan kita terhadap suatu barang tertentu itu bisa diukur, itu bisa dinilai. Ada dua jalannya tadi. Kalau kita dengan cara kardinal berarti dia dikuantifikasi, ada juga dengan ordinal itu tidak bisa dikuantifikasi. Jadi kalau kepuasan ya hanya dirasa saja. Bisa saja, oh tingkat kepuasan saya mengkonsumsi 1 biji telur gitu ya. Ya. Cukup gitu ya. Dengan itu. Kalau ditambah menjadi 2 maka tingkat kepuasannya malah semakin menurun dan seterusnya gitu ya, tergantung. Nilai guna perlu dibedakan antara dua pengertian. Nilai guna total. Yang pertama gitu ya, ada yang disebut dengan nilai guna total. Nilai kepuasan total. Apa itu? Yaitu jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Itu disebut dengan nilai guna total. Ya, total utility. Ya. Kemudian ada nilai guna marginal. Nilai guna marginal ini berarti adalah pertambahan atau perubahan. Bisa bertambah, bisa berkurang gitu ya. Pertambahan ataupun pengurangan kepuasan akibat pertambahan atau pengurangan penggunaan 1 unit barang tertentu. Ya itu tadi. Kita semua memiliki kepuasan maksimal pada barang tertentu. Ketika terus-menerus ditambah untuk mengkonsumsi barang tersebut, maka pada titik tertentu kita akan sampai pada hukum kepuasan yang semakin menurun. Ya, ada puncak kepuasan setelah semakin ditambah itu, kemudian maka kepuasan kita akan menurun. Nah, pertambahan atau pengurangan atau bahasa sederhananya perubahan yang terjadi, perubahan kepuasan akibat perubahan konsumsi terhadap barang tertentu, itu yang disebut dengan nilai guna marginal. Contohnya misalnya nilai guna total dari mengkonsumsi 10 buah mangga meliputi seluruh kepuasan yang diperoleh dari memakan semua mangga tersebut. Sedangkan nilai guna marginal dari mangga yang ke-10 adalah pertambahan kepuasan yang diperoleh dari memakan buah mangga yang ke-10. Ya, kita lihat misalnya di perhitungannya seperti ini. Ini contohnya. Misalnya ini ada malah 11. Ada orang yang hobi sekali makan mangga gitu ya. Ya. Ketika gitu ya, dia
mengkonsumsi satu buah mangga, kepuasan yang dia miliki, yang dia peroleh, kenikmatan yang dia peroleh itu adalah 30. Ya. Itu berarti bahwa nilai guna marginalnya juga adalah 30 gitu. Kalau dia totalnya di sini 30, maka marginalnya juga 30. Kenapa? Karena belum ada perubahan, baru satu biji. Nah, karena dia seorang yang benar-benar hobi makan mangga, kemudian dia tambah lagi, dia tambah satu. Sebelumnya satu, kemudian sekarang dia tambah lagi satu menjadi 2. Ketika dia memakan 2 biji mangga, 2 buah mangga, gitu, kemudian kepuasannya menjadi 50. Itu berarti bahwa nilai guna marginalnya bertambah 20. Dari mana diperoleh angka 20? Dari nilai guna total yang diperoleh di sini dikurang dengan yang sebelumnya gitu ya. Selisih dari sini gitu ya, 50 dikurang 30 sama dengan 20. Kemudian dia tambah lagi satu biji. Sekarang sudah 3 biji. Nilai guna kepuasan totalnya gitu ya, nilai guna totalnya itu menjadi 65. Bertambah 15, ya kan? Dari 50 menjadi 65 bertambah 15. Ya, nilai guna marginalnya ini 15. Kemudian Anda perhatikan bahwa setiap penambahan satu biji, satu buah mangga ini yang dikonsumsi, ini nilai guna marginalnya ini semakin menurun gitu. Ya. Manfaatnya, pertambahannya ya semakin mengalami penurunan gitu ya. Kepuasannya gitu ya. Ya. Pertambahannya semakin kecil. Kepuasannya meningkat gitu ya. Ini di sini ya. Dari 50 menjadi 65, tetapi perubahannya itu semakin menurun. Kemudian dia tambah lagi satu biji, jadi 4. Sekarang nilai guna totalnya, total utility-nya itu menjadi 75. Itu berarti bertambah 10 kan. Ya. Tambah lagi satu gitu ya. Enak sekali makan mangganya. Sehingga dia tambah terus. Memang hobinya makan mangga ya, tidak takut penyakit main. Memang mungkin mangganya ini sangat manis sehingga dia tambah terus. Sekarang sudah 5 biji. Nilai guna total yang dia peroleh 83. Ada pertambahannya, marginalnya ini menjadi 8 gitu ya. Ini kelihatan bahwa nilai guna marginalnya semakin menurun gitu ya. Mungkin sudah mulai naik gitu ya. Walaupun bertambah kepuasannya, tetapi ini semakin mendekati puncak kepuasannya. Ditambah lagi satu menjadi 6, 87. Sekarang nilai guna marginalnya menjadi 4. Ditambah lagi dari 6 menjadi 7, 89 gitu ya. Ya, semakin sedikit gitu ya. Nilai guna marginalnya tinggi sisa 2 gitu. Kemudian ditambah 8, ini nilai marginalnya menjadi 90. Kemudian nilai guna marginalnya ini bertambah 1 gitu ya. Pertambahannya 1 nilai marginalnya. Walaupun nilai guna totalnya ini jadi 90, tapi Anda perhatikan bahwa ini semakin menurun gitu ya, pertambahan kenikmatan yang dia peroleh. Ketika gitu ya, ini sudah 8 biji ini mangganya besar-besar, tapi karena hobinya makan mangga disertai dengan hasratnya yang mungkin dia pertandingan gitu ya. Ketika dia mengkonsumsi ya mangga yang ke-9, ya, itu malah nilai guna yang dia peroleh itu sudah menurun gitu. Menjadi 89. Ditambah lagi menjadi 85 sudah naik gitu ya. Sudah perutnya sudah kekenyangan gitu ya. Sehingga dalam kondisi semacam ini maka kepuasan maksimal itu hanya bisa diperoleh di 8 biji mangga. Kalau ditambah terus-menerus, malah ini akan merusak. Kepuasannya menurun, kemudian nilai guna marginalnya juga sudah bernilai negatif. Karena itu maka penghasilan yang dia peroleh, kalau mau memaksimalkan kepuasan yang dia miliki untuk mangga, itu hanya mengkonsumsi sampai 8 biji gitu. Itu maksimal. Ya, kalau dia beli biji mangga itu 10, itu sudah buang-buang itu. Karena sudah tidak bermanfaat, tidak memberikan nilai guna. Ya. Nah, ini untuk nilai guna total. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya penghasilan yang dia peroleh itu tidak hanya digunakan untuk beli mangga. Ya. Nah, kita lihat bagaimana memaksimalkan nilai guna atau memaksimalkan kepuasan, kenikmatan ini mengkonsumsi produk tertentu gitu.
Setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan kepuasan. Ini tentu saja berkait juga dengan tingkat pendapatan yang dimiliki. Karena kalau diikuti keinginan, semua orang ingin gitu ya, memiliki atau mengkonsumsi yang banyak. Tetapi pertanyaannya adalah apakah cukup punya penghasilan gitu ya. Tapi yang paling penting adalah dari penghasilan yang dimiliki itu kita berupaya untuk bisa memaksimumkan, disesuaikan dengan pendapatan. Tidak boleh dipaksakan gitu ya, karena kalau dipaksakan pasti harus ditutupi dengan mengutang kan begitu. Berusaha untuk memaksimalkan kepuasan yang dapat kita nikmati gitu. Dengan kata lain, setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya. Semua orang. Jadi ini normal. Semua orang pasti ingin gitu ya. Jika satu barang mudah gitu ya, tingkat maksimum dicapai pada waktu nilai guna total mencapai tingkat maksimum. Tetapi jika barang yang digunakan berbagai jenis, cara untuk menentukan corak konsumsi barang-barang yang akan menciptakan nilai guna yang maksimum tentu saja menjadi lebih rumit. Ya, kita perhatikan saja bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak hanya mengkonsumsi satu jenis barang. Mulai dari bangun pagi, Anda butuh makan sarapan paginya itu bisa berbagai macam pilihan gitu ya. Ada nasi campur gitu ya, tambah harus minum teh panas gitu ya. Sudah itu masih harus ada permen, macam-macam. Ya, tentu saja Anda harus melakukan pilihan-pilihan untuk bisa memaksimumkan sesuai dengan kondisi keuangan atau penghasilan yang kita miliki. Nah, bagaimana cara memaksimalkan nilai guna? Kerumitan yang timbul itu bersumber dari perbedaan harga dari berbagai barang. Kalau harganya sama mungkin lebih simpel gitu. Ya. Tapi kalau harga barang tersebut berbeda, maka kita tentu saja harus menghitung berapa sih tingkat kepuasan pada unit berapa gitu ya, saya memperoleh kepuasan pada barang A, kemudian barang B gitu ya, barang C. Kalau sama semua berarti kan tinggal tambah gitu ya. Misalnya mangga 5 biji, telur 2 biji, apalagi buah 1 biji gitu ya. Harganya sama, tinggal itu ditambahkan saja gitu kan gitu. Dikalikan saja dengan harganya. Selesai persoalan. Tetapi kalau barangnya berbeda, maka itu menjadi semakin rumit. Jika harga setiap barang adalah sama, nilai guna akan mencapai tingkat maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang sama besar. Jika harga berbagai jenis barang berbeda, disebabkan oleh perbedaan harga tersebut, pemaksimuman nilai guna tidak akan tercapai kalau digunakan syarat pemaksimuman kepuasan. Ya, boleh jadi gitu ya. Makanya semakin rumit. Nah, syaratnya gitu ya untuk memaksimalkan nilai guna itu menggunakan rumus. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan berbagai jenis barang itu akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Marginal utility barang A itu dibagi dengan harga barang A sama dengan gitu ya, marginal utility barang B dibagi dengan harga barang B sama dengan marginal utility barang C sama dengan harga dibagi dengan harga barang C gitu ya. Nah, kalau dia sama di situ gitu ya, maka itu disebut dengan nilai gunanya maksimal. Nanti kita akan lihat gitu ya bagaimana contoh-contoh gitu ya yang terkait dengan memaksimumkan nilai guna. Nah, kalau sudah terdapat sekian banyak variasi barang yang dikonsumsi gitu ya, maka kalau dia dibuatkan kurvanya, maka dia akan ketemu gitu ya yang disebut dengan kurva kepuasan sama. Pada tingkat harga berapa, pada tingkat konsumsi berapa, kita memperoleh gitu ya kepuasan yang maksimal. Ya, saya rasa untuk pertemuan ini cukup. Nanti saya akan tambahkan gitu ya bagaimana model perhitungan ketika jenis barang-barang itu menjadi berbeda gitu ya. Untuk kasus barang dengan harga yang sama, untuk kasus barang yang harga berbeda.
kemudian bagaimana menuliskan kurvanya. Saya rasa itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.